Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena setiap hari Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan, sukacita, bahkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan, pada saat ini kami diberikan kembali kesempatan untuk membuatkan renungan. Saya percaya semua ini adalah karena kehendak Tuhan. Tuhan memberikan saya kerinduan untuk menyampaikan firman Tuhan ini bagi saya dan saudara. Bahkan saudara menyapa saudara-saudara seiman dimanapun berada pada saat ini. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan saudara. Dia sangat mencintai kita, Dia sangat menyayangi kita. Meskipun kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi Tuhan mengasihi kita. Dia ingin memulihkan hidup saya dan saudara. Itu sebab Dia memberikan kita firman Tuhan di hari-hari ini. Agar kita mengerti rencana kehendak Tuhan. Agar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan ini, baiklah saya berdoa. Puji Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari lepas hari kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Bahkan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami adalah anugerah yang terindah dalam hidup kami. Yang patut kami syukuri dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari kuasa Roh Kudus bekerja lewat firman Tuhan pada saat ini. Mengurapi kami hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus membukakan, menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Agar kami di hari-hari ini mengerti, mengenal Allah yang kami sembah. Dan kami menjadi orang-orang yang senantiasa mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap umat-umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Yang mendengarkan renungan ini. Mari Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau lawati mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa kemurahan Tuhan yang Dia berikan bagi saya dan saudara. Hari lepas hari kita menikmati kasih setia Tuhan ya. Puji Tuhan, saya diingatkan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Kurang lebih ada 2 hari ya sudah firman Tuhan ini diingatkan kepada saya untuk disampaikan, yaitu tentang keselamatan jiwa kita ya. Karena keselamatan kita kerjakan dengan sendiri ya. Puji Tuhan, kita akan melihat bersama di dalam suratan di Filipi, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Ya. Puji Tuhan, di mana surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dia mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di sana ya, agar mereka senantiasa taat kepada Tuhan dan tetap mengerjakan keselamatan ya, dengan takut dan gentar kepada Tuhan ya. Firman Tuhan ini juga datang bagi saya dan saudara jemaat Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada pada saat ini ya. Tuhan mengingatkan saya dan saudara agar kita tetap setia, tetap taat ya dalam mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ya, di mana kita telah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita. Kita percaya kepada Tuhan dan kita mau hidup kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan ya, lewat kita melakukan segala kehendak Tuhan. Bagaimana firman Tuhan ini mengingatkan kembali ya, agar kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan ya. Puji Tuhan, di mana firman Tuhan ini mengingatkan tentang mengerjakan keselamatan ya. Keselamatan berbicara tentang suatu keadaan yang
kita inginkan, yaitu damai sejahtera, bebas ya, tenang, aman ya. Kita mengalami keamanan, ketentraman ya dalam hidup kita, bahkan dalam jiwa kita. Itulah tentang keselamatan ya. Berbicara tentang keselamatan. Jadi kita memerlukan keselamatan itu dalam hidup saya dan saudara. Di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita tentunya memerlukan keadaan yang aman, keadaan yang baik, keadaan yang dilindungi. Ya, kita perlu orang yang melindungi kita. Yaitu sebabnya kita memilih ya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita tahu Dia datang ya ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Ya, Tuhan Yesuslah menjadi sumber keselamatan bagi jiwa saya dan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan ini mengingatkan kembali di saat kita mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya, dan kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kekasih jiwa kita, ya, kita diingatkan untuk tetap mengerjakannya ya. Mengerjakan keselamatan ya, tetap kerjakan dalam arti bahwa kita tidak ada berdiam diri ya. Kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar ya. Kerjakan berarti ada tindakan, ada gerakan yang kita lakukan ya di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani kehidupan ini untuk mencapai keselamatan itu ya. Bukan berarti kita berpangku tangan ya, berdiam diri ya. Kita sudah mengambil langkah untuk menjadi pengikut Kristus ya, kita mengambil langkah untuk berjalan bersama Tuhan, berarti kita tidak diam ya. Kita harus bekerja ya, kita kerjakan keselamatan kita dengan takut kepada Tuhan ya. Tuhan sudah menyediakan keselamatan bagi saya dan saudara. Ya, Tuhan mau kita bergerak di dalamnya. Kita melakukan apa yang Tuhan mau ya. Kita lihat ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, puji Tuhan, kita melihat di sini Tuhan ya, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan ya. Dalam arti bahwa Tuhan yang memberikan kita kemauan, kerinduan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan panggilan kita, dengan kehendak Tuhan, yaitu supaya kita melakukan keselamatan yang Tuhan sudah berikan lewat kita tunduk taat kepada firman Tuhan ya. Karena kita tahu di dalam Alkitab, kita mengerti di Alkitab ya menyampaikan bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan saya dan saudara lakukan ya. Melakukan kebenaran firman Tuhan, setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Meskipun banyak tantangan, persoalan, masalah silih berganti dalam hidup kita, kita harus tetap fokus dan tetap mengerjakan keselamatan kita. Contohnya ya, di dalam kehidupan pribadi kita ada kerinduan-kerinduan yang timbul ya. Kita rindu bertumbuh dalam Tuhan, kita rindu semakin mengenal Tuhan, kita rindu semakin dekat dengan Tuhan, kita rindu semakin setia kepada Tuhan, kita rindu semakin diberkati dan dipakai oleh Tuhan ya. Pasti ada itu dalam hidup saya dan saudara. Kita melihat ayat yang ke-13 ya. Tuhanlah yang melakukan kemauan itu dalam hidup saya dan saudara. Ada kerinduan timbul di hidup saya dan saudara, di hati kita, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya. Itu yang Tuhan ingatkan bagi kita, agar kita meresponinya, agar kita mengikutinya, agar kita pekah dengan kerinduan itu. Karena Tuhan yang melakukannya bagi saya dan saudara, Dia memberikan kita kemauan itu ya. Itu bukan keinginan manusia saya dan saudara, tetapi Tuhan yang memberikan kerinduan itu di hati saya dan saudara. Itu sebabnya kita harus peka, kita harus mengerti, dan kita harus mengikutinya. Kita harus bertindak ya, dan kita kerjakan. Nah, bagaimana kita bisa menerima keselamatan yang Tuhan berikan jika kita tidak bertindak untuk melakukannya ya. Setiap kerinduan-kerinduan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Tentunya kita rindu mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat?
ya kita harus banyak membaca firman Tuhan, melihat ya, menyelidiki firman Tuhan. Jadi ada niat di hati kita, kita harus bertindak, kita sering merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa menghidupkan kehidupan kita ya, memberikan semangat yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru melalui firman Tuhan, perkataan Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab. Karena Alkitab ini ya, perkataan-perkataan Tuhan yang akan menuntun saya dan saudara, membimbing kita untuk mengenal Tuhan. Nah, itu sebabnya kita harus respon ya, apa yang menjadi kerinduan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan pada saat ini. Jika engkau rindu semakin dekat dengan Tuhan, mari responi itu dengan engkau bertindak, melakukan semua apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu, yaitu mau beribadah, mencari Tuhan, membaca Alkitab, berdoa ya, datang beribadah bersama-sama ya dengan keluarga jemaat yang lain ya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerjakan keselamatan kita kalau kita tidak peka akan tuntunan kuasa Roh Kudus yang bekerja aktif dalam kehidupan kita, memimpin kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu lewat kerinduan-kerinduan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Karena firman Tuhan ini sudah jelas katakan ya, Dia yang mengerjakan kemauan itu dalam hidup kita. Jika ada kerinduan untuk bertumbuh dalam hidupmu, itu adalah Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang memberi. Jadi harus diresponi, harus diterima, harus dimengerti ya, agar kita peka apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Nah, itu sebabnya kita harus peka ya, kita harus mengerti apa yang ada dalam hidup saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Apa sih kerinduan yang ada dalam hidup saya dan saudara? Ya pasti ada, saudaraku ya. Mari kita responi, karena kita sedang mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, kalau kita tidak pernah peka dan mau mengikuti setiap kehendak-kehendak yang dikerjakan Allah dalam hidup saya dan saudara lewat kuasa Roh Kudusnya yang aktif ya dalam hidup kita, mengingatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, menasehati kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita respon, kita akan bertumbuh. Maka keselamatan yang daripada Tuhan itu terus ya akan kita nikmati ya. Janji keselamatan itu bukan berarti keselamatan jiwa kita saja akan masuk dalam kerajaan surga, tidak, saudaraku. Keselamatan di tengah-tengah dunia ini dalam kita menjalani kehidupan hari-hari kita pun kita penting, itu juga termasuk adalah keselamatan ya. Ada dua kategori keselamatan yang kita miliki, yang akan kita terima. Keselamatan di tengah-tengah dunia, saat kita berjalan di tengah dunia ini, kita dijaga, kita dilindungi, kita dipelihara oleh Tuhan ya. Siapa sih manusia di dunia ini tidak mau jaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan ya. Betapa luar biasanya kalau kita dalam penjagaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan ya. Keselamatan kita ya dari Tuhan, Dia yang menjaga kita, keluar masuk kita. Di saat kita pergi ke manapun berada, bahkan dalam aktivitas, pergi kerja dari rumah sehingga sore pulang, kita kembali ke rumah dengan keadaan selamat, itu semua karena kemurahan Tuhan ya, kita patut syukuri. Nah, itulah keselamatan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tuhan melindungi kita siang dan malam. Kita perlu juru selamat bagi saya dan saudara. Bahkan di saat kita mati ya, kita kembali, kita masuk dalam surga, kita menikmati kehidupan yang kekal ya, keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Dan kita harus ketahui, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan itu kita harus kerjakan masing-masing. Kita tidak bergantung kepada suami kita, kita tidak boleh bergantung kepada istri kita tidak boleh bergantung kepada anak-anak kita dan juga orang-orang lain. Karena keselamatan ini kita harus kerjakan masing-masing. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan.
Ya, kita harus tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dalam arti kita harus tunduk taat kepada pimpinan Tuhan dalam penyertaan kuasa Tuhan dalam hidup saya dan saudara ya. Agar kita menikmati keselamatan jiwa kita ya. Kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kita tidak dapat bergantung dengan suami kita karena keselamatan pribadi dikerjakan masing-masing ya. Jika suami saya seumpamanya jika suami saya tidak taat ya tetapi saya istri taat, yang jelas Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan ya. Di mana firman Tuhan dikatakan di dalam Yeskil pasal 18 ayat 4 di sana dikatakan ya, perikop yang judul pertama itu katakan setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, ayat 4 di sana dikatakan semua jiwa aku punya. Ya, firman Tuhan katakan baik jiwa anak maupun jiwa ayah. Ya, tetapi orang yang berdosa itulah yang berhak ya mendapatkan hukuman ya. Dalam arti setiap tindakan pribadi kita masing-masing kita bertanggung jawab ya. Kita bertanggung jawab untuk menerima resiko yang akan kita terima ya. Jika di saat kita masih hidup kita mengerjakan keselamatan kita dengan tekun, dengan rajin setia, maka kita berhak mendapat ya janji Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga ya. Tetapi di saat kita di dalam dunia ini kita tidak taat kepada Tuhan, tidak setia mengerjakan keselamatan kita ya, maka kita tidak akan berhak mendapat. Dan satu contoh ya, jika saya rajin pergi ke gereja berarti saya berhak yang mendapatkan upah ya, upah karena saya mengerjakan keselamatan saya dengan tekun, dengan takut kepada Tuhan. Ya, sementara yang lain ya, kita melihat tidak mau beribadah kepada Tuhan dan sebagainya ya, dia juga berhak mendapat upah di akhir hidupnya sesuai dengan perbuatannya ya. Di mana di saat kita di akhir hidup kita akan mempertanggungjawabkan pribadi kita masing-masing di hadapan Tuhan ya. Itu sebabnya kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut kepada Tuhan sehingga kita berhak mendapat upah ya. Karena setiap orang yang melakukan keselamatannya dengan takut dan gentar kepada Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu karena itu yang Tuhan mau ya. Itu sebabnya kita harus meresponi apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara, kerinduan apa yang Tuhan berikan ya. Kadangkala kita yang cuek, tidak mau meresponi, tidak mau bertindak untuk melakukan dari setiap kerinduan itu. Bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita menjadi dewasa, bagaimana kita menjadi gereja Tuhan yang kuat jika kita tidak pernah meresponi akan setiap kerinduan, kemauan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara ya. Mari kita taat untuk melakukannya ya. Kita kerjakan keselamatan kita dengan takut kepada Tuhan ya. Jika kita rindu kita bertumbuh, tapi kita tidak mau meresponi apa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, kita tidak akan pernah bertumbuh saudaraku ya. Karena kita harus bekerja sama dengan Tuhan ya. Tuhan telah memberikan kita keselamatan, harus kita kerjakan. Bukan berarti kita berpangku tangan ya, berdiam diri ya. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita berdiam diri ya? Tidak ada kegerakan untuk maju ya, untuk bertindak, untuk mengerjakan sesuatu supaya kita mendapatkan kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan ya. Mari di hari-hari ini gereja Tuhan dimanapun sedang berada ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada orang-orang di sekitarmu ya. Jika engkau melihat saudaramu lemah, jika engkau melihat suamimu lemah, jangan ikut lemah. Engkau harus tetap kuat, engkau harus tetap teguh, dan engkau tetap berdoa kepada suamimu jika suamimu lemah. Jangan engkau malah menjadi ikut lemah ya. Kamu yang akan rugi ya.
Mari di hari-hari ini kita tetap fokus pada tujuan hidup saya dan saudara, yaitu tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Kita melihat istri kita tidak setia, lalu kita mengikuti apa yang dia kerjakan, dia juga tidak setia, kita harus ikut tidak setia. Jangan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Kita sendiri akan rugi karena keselamatan dikerjakan masing-masing, ya. Suami tidak bisa menarik kita untuk masuk dalam kerajaan surga kalau kita tidak mengerjakannya sendiri. Demikian juga istri, ya. Jika kita melihat pasangan hidup kita tidak hidup dengan setia kepada Tuhan, tugas kita yang setia adalah mendoakan mereka agar mereka juga, ya, menjadi pulih, menjadi baik kembali dan mau melakukan tugas yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, yaitu mengerjakan keselamatan kita masing-masing, ya. Jangan kita menjadi lemah, jangan kita mengikuti mereka. Kita harus punya prinsip, ya, iman yang kuat agar kita berjalan dalam kehendak Tuhan dengan mengerjakan keselamatan kita dengan takut kepada Tuhan, ya. Di mana kita dapat mencari keselamatan di dunia ini, ya? Dengan apa kita dapat menyelamatkan jiwa saya dan saudara? Ya, kita mencari di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama yang lain yang dapat menyelamatkan kita, ya, untuk membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus tetap mencintai Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan surga. Boleh kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita melihat sendiri, ya, firman Tuhan katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita, menyelamatkan jiwa saya dan saudara, ya. Tidak ada, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Mari di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan bagi saya dan saudara. Karena firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, kita sambungkan dengan ayat ini, ya. Yesus katakan Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Itu sebabnya Dialah sumber keselamatan kita. Keselamatan tidak ada di nama-nama yang lain, ya. Tidak ada kepada batu-batu, kepada roh-roh yang lain, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena Dia rela korbankan hidupnya untuk saya dan saudara, karena Dia menebus dosa-dosa kita. Dia mengasihi saya dan saudara, ya. Di saat saya jam doa tadi, ya, dalam hadirat Tuhan, ya, Roh Kudus katakan, ya, Tuhan mengasihi semua orang-orang yang berdosa. Saya menangis, ya. Semua orang-orang yang berdosa Tuhan mengasihi. Tuhan inginkan kita diselamatkan, ya. Tuhan inginkan kita semua diselamatkan, ya. Begitu banyak orang-orang yang jauh dari Tuhan, ya. Di seluruh dunia Tuhan ingin semua orang itu diselamatkan, ya. Saya menangis di kaki Tuhan. Tuhan, terima kasih betapa luar biasanya kasih-Mu Kau berikan bagi kami, ya. Engkau tidak pernah memandang hina kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang telah menyakitkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan masih memberikan kita kemurahan untuk kembali kepada Dia, untuk bertobat. Mari tinggalkan semuanya itu. Tuhan masih memberikan kita pintu kemurahan untuk menikmati keselamatan yang sudah Dia sediakan, ya. Tuhan katakan itu pada saya, ya. Roh Kudus katakan karena Dia mengasihi jiwa-jiwa yang hilang, ya. Dia mengasihi orang-orang berdosa, ya. Mengapa Yesus sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib? Karena Dia ingin menyelamatkan saya dan saudara. Itu sebabnya mari kita responi keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut kepada Tuhan, ya. Kalau engkau belum di dalam Tuhan, mari cepat datang kepada Tuhan, ya. Ambil Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadimu, sehingga engkau akan menikmati keselamatan yang kekal, ya.
Mari di hari-hari ini Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara ya. Di saat saya teduh, Tuhan berikan saya firman Tuhan ya. Dia Roh Kudus berkata-kata kepada saya dengan firman Tuhan ya. Jadikan semua bangsa muridku ya. Ajarlah mereka melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Saya ingat perkataan firman Tuhan ini ada di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 ya. Di sana dikatakan ya, jadikanlah semua bangsa muridku ya. Baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus ya, dan ajarlah mereka melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, inilah menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, yang telah menang ya, yang telah Tuhan jadikan alatnya di hari-hari. Mari kita sampaikan kebenaran firman Tuhan agar jiwa-jiwa yang belum diselamatkan itu, belum mengenal Tuhan itu boleh datang kepada Tuhan ya. Jadi Tuhan mengasihi saya dan saudara. Keselamatan itu Dia sudah berikan bagi saya dengan cuma-cuma ya. Yang Tuhan mau adalah kesiapan hati kita untuk menerima Dia ya. Kesiapan hati kita untuk mengasihi Tuhan dan melakukan setiap kehendak-Nya ya. Tuhanlah sumber keselamatan jiwa saya dan saudara ya. Jangan kita pernah sia-siakan ya, bagi umat-umat Tuhan, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini, bahkan generasi-generasi Tuhan, gereja Tuhan, ya pemuda-pemudi yang ada. Jika engkau telah mengasihi Tuhan dan engkau telah menerima keselamatan yang dari Tuhan, jangan pernah sia-siakan itu ya, karena upah ada bagi saya dan saudara. Ya, jangan pernah tinggalkan kepercayaanmu karena pasangan hidup, karena pacarmu. Engkau meninggalkan Yesus, engkau meninggalkan keselamatan, dan engkau meninggalkan kepercayaanmu. Jangan sampai saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini yang Tuhan sangat ingatkan bagi saya di hari-hari ini. Agar generasi-generasi muda Kristen jangan sampai meninggalkan ya kepercayaannya, meninggalkan keselamatannya, meninggalkan Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus, menjual hak kesulungan dengan ya menggantikannya dengan pasangan hidup, bahkan ekonomi dan sebagainya. Ya, Tuhan mau kita tetap melakukan, mengerjakan keselamatan kita. Jika engkau sudah mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, mari jangan pernah tinggalkan kepercayaanmu. Kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35, di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ya, jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena besar upah yang menanti saya dan saudara. Upah kita adalah janji Tuhan yang luar biasa, yang membawa kita masuk ke dalam kekekalan, ya kehidupan yang kekal. Kehidupan yang ada di dunia ini adalah sementara ya. Ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah di dalam kerajaan surga. Hidup yang kekal ya. Jangan sampai kita masuk dalam neraka yang kekal, siksaan yang kekal saudaraku ya. Karena tidak memiliki identitas yang jelas. Kita tidak memiliki keselamatan ya yang dari Tuhan Yesus Kristus. Karena jika kita memiliki Yesus dalam hidup saya dan saudara, otomatis keselamatan itu menjadi milik bagian saya dan saudara. Asalkan kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Sampai kapan Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah dunia ini. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kerjakan terus keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jangan pernah lemah, jangan pernah undur dalam mengiring Tuhan. Meskipun banyak tantangan, persoalan, badai silih berganti datang dalam hidup saya dan saudara, bahkan dalam rumah tangga kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetaplah melekat kepada Tuhan. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan.
ya, karena ada upah yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara, yaitu kehidupan yang kekal, ya. Kebahagiaan yang kekal Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ya, itu yang sangat kita rindukan, ya. Puji Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan pada saat malam hari ini memberikan semangat sukacita yang baru bagi saya dan saudara dimanapun gereja Tuhan, umat-umat Tuhan berada pada saat ini mendengarkan renungan yang kami sampaikan. Ya, ini adalah satu kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Ya, beberapa hari Tuhan ingatkan saya tentang firman Tuhan ini, tentang keselamatan, ya. Roh Kudus bicara dalam kehidupan saya, sampaikan tentang keselamatan, sampaikan tentang keselamatan. Jadi saya dikasih ayat di mana tentang keselamatan itu, ya. Jadi saya harus meresponi apa yang Tuhan inginkan saya lakukan di hari-hari ini, ya. Saya tahu karena Tuhan mengasihi saya dan saudara, ya. Banyak jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan itu, ya. Makanya firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, kita tetap kerjakan keselamatan kita, ya. Jangan kita berpangku tangan, jangan kita berdiam diri, tetapi kita mau melakukan dan bergerak dan aktif. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup saya dan saudara, Dia adalah Allah yang aktif, ya. Roh Kudus yang aktif dalam hidup kita, membawa kita untuk bertumbuh melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Saya percaya saudara-saudara seiman dimanapun berada di seluruh Indonesia, Engkau adalah Allah, ya. Engkau adalah jiwa-jiwa yang dikasih oleh Tuhan. Allah mengasihimu, Allah mencintaimu, ya. Karena Roh Kudus katakan kepada saya, Tuhan mengasihi jiwa-jiwa yang berdosa, ya. Jika pada setiap keadaanmu apapun, jika engkau masih terpuruk dalam dosa, Tuhan mengasihi engkau, ya. Mari datang kepada Tuhan, mari datang kepada Dia. Dialah sumber keselamatan yang sanggup melepaskan engkau dari setiap ikatan-ikatan dosa, sehingga engkau bebas, ya. Sehingga engkau menjadi mendapatkan kelegaan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang luar biasa, mengingatkan kami kembali agar kami tetap mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar kepada Tuhan, agar kami senantiasa menjadi umat-umat-Mu yang setia, yang taat, yang tunduk kepada Tuhan. Lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan. Kami percaya setiap umat-umat-Mu, gereja-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka dikuatkan, diteguhkan. Kuasa Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan, meneguhkan firman Tuhan ini di setiap pribadi kami masing-masing. Jadi kuasa Roh Kudus itu yang aktif itu selalu bekerja dalam hidup kami masing-masing, mengingatkan, mengajar kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang luar biasa yang mengingatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya, Tuhan berkati.